pengen punya rumah kayak saya nih, pengen punya rumah, belum Allah kasih. Kenapa? Bisa jadi saya ikhtiarnya kurang, doanya kurang, mintanya kurang, dan belum pantas diri saya. Gitu. Ya. Oke, sip. Karena kalau belum pantas Allah kasih, bisa jadi kita malah makin jauh dari Allah. Ya, gitu. Oke, baik. Teman-teman, seperti biasa, kita akan belajar huruf hijaiyah. Bahasan huruf hijaiyahnya kita akan coba ngambil dari Quran surah Al-Maun. Ya. Oke, nah, di sini terakhir kita udah bahas sampai ke huruf ta. Maka sisanya kita akan lanjutkan. Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, live ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru belajar, khususnya yang mualaf, ya yang masih butuh. Terima kasih giftnya Bunda Riani buat teman-teman yang rumah saya sering diganggu jin, tapi keluar saya sering ngaji dan sholat, tapi kenapa sering diganggu? Coba ikuti live-nya Ustadz Eri Abdul Rohim. Itu guru saya juga, beliau membahas tentang ruqyah Bunda. Nanti tanyakan ke beliau ya. Oke, fokus disclaimer dulu nih. Fokus utama kita adalah belajar huruf hijaiyah, ya agar yang baru, yang mualaf, yang masih buta huruf Al-Quran, terus yang dia masih terbata-bata, ya bahkan sampai ke yang dia sudah lancar tapi masih hurufnya dibaca sama semua, ketukar-tukar, itu semuanya bisa ikut. Karena memang proses belajar kita adalah mengenal, mengeja huruf hijaiyah. Kalau yang ngebahas hukum tajwid, ya fokus di hukum tajwid, saya rasa sudah banyak. Teman-teman kalau pengen fokus di hukum tajwid, boleh ikuti live-live yang lain yang Masya Allah sudah luar biasa banyaknya. Tapi kalau pengen bahasan huruf, betul-betul mengeja huruf hijaiyah dari awal, ya saya izin bantu. Karena ini bagian hal yang bahasanya seringkali terlewat teman-teman. Satuan terkecil dalam membaca Quran itu huruf hijaiyah. Kalau teman-teman hukum tajwidnya sudah benar, Masya Allah bagus, tapi nggak cukup. Karena kalau hurufnya ketukar-tukar, maka salah besar. Tukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu, ya. Sip, kita lanjut ya. Assalamualaikum, ini saya membantu saya. Terima kasih Bang Agus Robianto. Sama-sama kita belajar ya. Anggap saya sebagai teman belajar, sebagai rekan, sebagai partner, sebagai sahabat, ya, gitu, ya. Jangan anggap saya semata-mata hanya ustadz Bunda, bukan, tapi saya teman belajar aja. Ya, mau anggap saya anak, cucu, teman, kakak, adik, silahkan. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ya. Ya. Sip. Kita mulai dulu, teman-teman. Kemarin kita sudah bahas sampai ke Quran surah Al-Maun ayat 1, tapi baru sampai ke Ar-Ra'aita. Sisanya kita akan lanjutkan pagi ini. Kita akan baca dulu dari isti'adzah, basmalah, baru kita ayat 1 surah Al-Maunnya kita baca sebanyak 2 sampai 3 kali. Hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita masih bisa Allah kasih kesempatan untuk hidup, ya, dan Allah berikan kehidupan kita itu bukan hanya sekedar nikmat hidup, tapi nikmat hidup beserta nikmat sehatnya, bukan hanya hidup dan sehat bahkan, tapi dengan iman dan Islamnya. Karena ada yang hidup tapi dia tidak sehat. Ada yang dia hidup dan sehat tapi dia tidak membawa iman dan Islam dalam dada-dadanya, teman-teman sekalian. Ya, oke, sip. Kita mulai ya. Fokus pada bacaan, bukan fokus pada irama. Sekali lagi apa? Fokus pada bacaan, bukan fokus pada irama. Ya, bukan pada langgam dulu, bukan pada nada dulu. Ya, jadi bacaan teman-teman mau lempeng dulu pun nggak apa-apa. Flat dulu, nadanya nggak apa-apa, nggak masalah insya Allah. Ya, oke, kita mulai teman-teman. Bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Oke, mulai. Ya. Sekarang kita akan lanjut teman-teman. Huruf yang mana? Ke huruf yang, nah dari Aro'aita ini teman-teman sekalian, kita langsung masuk ya dari ta langsung masuk ke huruf lamnya. Ya.
Nah, kalau teman-teman mendapati kayak ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, pastikan teman-teman alifnya ini, bentuk seperti alifnya ini kita nggak baca. Tapi kita langsung masuk ke huruf lamnya. Ya, baik huruf lamnya dalam keadaan tasydid seperti ini, atau dalam keadaan tanda petik, tanda mati, sukun. Nah, ya, jadi dari huruf ta ini, kita langsung lanjut loncat ke huruf lamnya. Ya, oke. Al-aital. Nah, langsung masuk ke huruf lamnya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nama dan bentuk hurufnya. Perhatikan, ini namanya adalah huruf lam. Bentuknya seperti ini, namanya adalah huruf lam. Kita kenalan dengan bentuk dan nama huruf hijaiyahnya dulu. Ya, nah huruf lam ini bentuk aslinya seperti apa? Bentuk tunggalnya, nah, biar kita tahu juga. Nah, bentuk asli dari huruf lam itu seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ya, ini bentuk tunggal atau bentuk asli dari huruf lam. Ya, bentuknya seperti ini. Ketika dia masuk ke dalam kalimat atau kata-kata, dia bisa ditulis seperti ini bentuknya. Ini huruf lam, ya. Ini juga huruf lam. Oke, mana lagi misalnya? Nah, ini huruf lam, teman-teman sekalian. Ini juga huruf lam. Ya, ini juga huruf lam. Oke? Nah, jadi sebenarnya huruf lam ini mudah untuk dikenali secara bentuk. Itu adalah huruf lam, bentuknya seperti ini namanya huruf lam. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nanti kita akan kenalan dengan bunyinya. Karena kalau kita hanya kenal nama dan bentuk, bisa jadi ketika baca Quran kita masih ketukar-tukar. Bentuk hurufnya beda, nama hurufnya beda, tapi semuanya dibaca sama. Nah, kalau masih seperti itu, kita dalam membaca Quran, tandanya kita belum kenal dengan bunyi hurufnya. Kita hanya baru kenal betul-betul dengan bentuk dan nama huruf hijaiyahnya. Ya, nah kita lanjut dulu. Ini kita sudah sepakat namanya adalah huruf lam. Sekarang saya izin tanya teman-teman, huruf yang ada di atas huruf lam ini ada kayak burung rebahan. Burung terbalik. Ada yang tahu ini istilahnya huruf apa, tanda apa? Kalau ada yang tahu boleh komen di kolom komentar. Ini namanya tanda apa? Nah, ayo, burung rebahan ini namanya tanda apa? Namanya adalah tanda tash, ya. Tasydid. Tanda tasydid. Ya. Gitu. Oke, tanda tanda tasydid. Lam bertasydid. Berarti ini huruf lamnya terdapat tanda tasydid. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita membaca huruf lam dalam keadaan bertasydid, teman-teman sekalian? Oke, kita mulai. Ya, yang sudah punya buku, ya izin kita belajar surah Al-Maun dengan panduan huruf hijaiyah dari buku saya. Nah, yang kita cari halaman lam bertasydid. Kalau kita buka di buku saya halaman 50, ini lamnya lam berharokat. Bukan ini yang kita cari untuk sekarang. Lam sukun bukan juga, tapi nah, dibuka silakan teman-teman yang sudah punya buku saya, buka halaman ke-52. Lam bertasydid. Ya, oke. Nah, potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam bertasydid adalah, sebelumnya kenapa saya bahas juga bunyi salahnya. Kesalahannya apa dan bunyi nampak salahnya seperti apa. Karena begini, kalau kita ketika baca Quran hanya mengenal bunyi yang benarnya saja, tanpa mengetahui potensi bunyi salah dari suatu bacaan, ketika kita sedang melafalkan hurufnya dalam keadaan yang salah, kita nggak ngeh. Karena nggak kenal bunyi salahnya, gitu. Kalau teman-teman dikenalkan bunyi salah, ketika teman-teman salah, teman-teman akan lebih tahu, oh saya lagi salah nih bacanya. Sehingga nanti ketika hataman atau lagi tadarusan itu, teman-teman nggak asal baca beres, asal lancar, asal baca, asal beres, asal hatam. Bukan hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas baca. Karena itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzida alaihi waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu perintah. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai. Potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam keadaan bertasydid adalah cuman satu kok teman-teman. Apa? Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Ya, ada atau tidak di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam ketika dibaca masih membayangkan huruf lam itu ya sama aja kayak huruf L alfabet.
gitu. Kalau misalnya ada, maka ini harus kita cek dulu karena belum tentu huruf L sehari-hari kita itu memang sudah memenuhi kriteria kaidah dari huruf lam. Huruf hijaiyah ada aturannya. Gitu. Oke? Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf lam teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Ini nanti kita akan sandingkan dengan huruf L sehari-hari kita. Tapi setidaknya teman-teman harus mau tidak mau, suka tidak suka, itu mengetahui bahwasannya setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah itu kalau ingin dilafalkan dengan tepat, maka dia punya yang namanya makhraj atau tempat keluarnya masing-masing. Ya, nah, di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia diucapkan, ketika dia dilafalkan, kita baca dulu secara tekstualnya ya. Kita mulai. Huruf lam itu keluar makhrajnya dari tepi lidah bagian depan. Ya, baik tepi lidah bagian depan yang kiri dan yang kanan, yang keduanya tadi tepi lidah depan tadi menyisir sampai ke ujung akhir lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Aduh Kang, kalau cuma lihat teks begitu kayaknya saya agak loading nih, mikirnya agak lama membayangkannya misalnya. Ada nggak bisa divisualisasikan nggak? Boleh, saya coba bantu. Ya, semoga ini bisa sedikit membantu teman-teman mengenal huruf lam. Tapi yang harus saya jelaskan dulu adalah huruf lam itu dilafalkan tadi dari tepi lidah. Ya, yang dimaksud dengan tepi lidah itu yang mana? Yang dimaksud dengan tepi lidah itu adalah sama dengan sisi lidah. Tepi lidah itu sisi lidah atau samping lidah. Nah, gitu ya. Atau juga boleh pinggir lidah. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan dari bukan hanya ujung akhir lidah kita saja, tapi tepi lidah bagian depan itu harus nempel. Contohnya gimana? Contohnya gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kalau biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut, jangan malu, jangan minder ya, saya temenin kita mengejar huruf hijaiyah. Perhatikan. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya, ini ceritanya lidah kita, ya. Ini ceritanya lidah kita. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari mana? Huruf lam itu tidak dilafalkan dari betul-betul hanya ujung akhir lidah saja. Nah, ini namanya ujung akhir lidah bunda, abang, kakak. Nah, huruf lam itu nggak dilafalkan betul-betul ujung akhir lidahnya doang. Contoh, al, al. Perhatikan, al, al, al. Ah, nggak betul-betul ujung akhir lidahnya doang. Terus gimana tadi? Ujung tepi lidah atau tepi lidah bagian depannya ikut nempel. Contohnya mana nih? Yang dimaksud tepi lidah itu yang mana? Yang dimaksud tepi lidah itu teman-teman sekalian adalah yang ini nih. Yang saya tunjuk pakai pulpen saya. Nah, ini tepi lidah nih. Nah, ini pinggir lidah, tepi lidah. Ya, ini bagian yang sebelah kanan. Yang ini adalah bagian yang sebelah kiri. Oke, huruf lam itu di bagian mananya tepi lidahnya? Nah, huruf lam itu tepi lidahnya bagian ini bunda, abang, kakak. Bagian ujung, bagian depan. Nih, saya perlihatkan angle-nya begini deh. Nah, huruf lam gak cukup hanya disentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja sekali lagi. Tapi lihat dua tangan saya, bunda, dua jari saya. Yang saya tunjuk ini tepi lidah depan sebelah kanan. Atau yang ini juga, ini tepi lidah depan sebelah kiri. Nah, tepi lidah depan ini kita ganti istilah sekarang dengan ujung tepi lidah. Ada ujung tepi lidah, ada ujung akhir lidah. Yang ini ujung akhir lidah, yang ini ujung tepi lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari ujung tepi lidah, menyusur sampai ke ujung akhir lidah. Dari kedua ujung tepi lidah, baik yang kanan ataupun yang kiri, kedua ujung tepi lidah ini menyusur sampai ke ujung lidah. Begitu. Jadi ketika dilafalkan, itu sekali lagi bukan dibaca begini. Perhatikan, bukan dibaca begini. Ya. Al. Tapi insya Allah al. Secara bunyi berbeda, secara organ yang nempel juga berbeda. Ya, kalau kita hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah, maka bunyinya jadi gini, al. Yang kita baca semestinya al. Ya, yang kita baca bukan dibaca Allah, tapi kita baca Allah. Bunyinya akan berbeda. Ya,
Karena makhraj yang nempel itu berbeda kalau kita hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Lanjut lagi. Nah, kenapa tadi saya bilang huruf lam ketika dia dilafalkan dalam keadaan bertasydid, jangan sampai betul-betul dilafalkan seperti huruf L alfabet dulu. Takutnya ketika teman-teman melafalkan huruf lam betul-betul seperti huruf L alfabet, teman-teman hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja kayak tadi. Ya, nggak cukup. Tapi tepi lidah depannya atau ujung tepinya nempel. Allah, bukan Allah. Bunyinya akan berbeda. Paham? Ya, itu alasannya kenapa huruf lam tidak boleh dibaca hanya ujung akhir lidah. Assalamualaikum Ustaz, huruf bu gimana bacanya? Izin Bunda Nila yang kita bahas huruf lam dulu ya. Kenapa huruf lam dulu? Karena memang yang dalam ayat surah Al-Ma'unnya kita lagi bahas surah Al-Ma'un ini. Yang lagi dibahas huruf lam Bunda. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita loncat-loncat ya bahasannya. Boleh? Bunda Nila Nastiti, boleh kita tertib ya? Oke, nanti kalau ada bahasan huruf dot kita bahas. Ya, oke lanjut. Teman-teman sekalian, nah jadi ketika dibaca, kembali lagi ke buku saya. Yang teman-teman lihat dari tadi, ini saya izin pakai buku panduan yang saya tulis sendiri ya Bun. Oke, nah jadi jangan sampai kita baca begini, izin. Saya tampilkan di sini. Oke, perhatikan. Ini contoh bacaan yang kurang tepat ya. Kita contohkan, kita bandingkan. Ini yang salah nih. Kita baca dari kanan ke kiri. A, yoi, wow, ya. Tapi kita baca alla, illi, ulu. Oke, ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Sudah mulai bisa membedakan? Kalau sudah mulai bisa membedakan, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Kalau sudah mulai bisa, boleh komen bisa. Kalau sudah mulai bisa membedakan, ya teman-teman sekalian boleh komen bisa. Coba, ya. Oke, bisa? Alhamdulillah. Pelan-pelan ya. Baik, kita lanjutin lagi insya Allah. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan dalam ayat, dalam kalimat afwan. Misalnya di kalimat yang ini jam pendek nih. Nah, coba ya. Di sini ada huruf lam bertasydid nih, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekarang tinggal jawab. Lam bertasydid mana yang lebih tepat? Ya. Apakah yang A atau yang B? Tadi teman-teman sudah kami kenalkan bunyinya ya. Oke, siap kita mulai. Yang A Sholla. Yang B Sholla. Mana huruf lam yang lebih tepat? Lam bertasydid di sini yang barusan mana yang lebih tepat? Coba sekali lagi ya. Yang A Sholla. Yang B Sholla. Kita lihat ya. Gak apa-apa. Berani jawab kalau salah namun juga belajar. Gak ada masalah ya. Oke. Yang A atau yang B? Baik. Dominan di antara teman-teman menjawab yang A ya. Sampai 100 kali lebih tuh di kolom komentar. Sip. Yang tepat insya Allah adalah yang A. Teman-teman sekalian. Kenapa yang B salah? Yang A dulu. A makhrajnya tepat insya Allah. Sholla. Kalau yang B yang keliru. Karena yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Nah jangan gitu, jangan jadinya tebel. Kalau yang B itu jadi kayak kalau cuma nempelin ujung akhir lidah itu efek bunyi jadi kayak terasa terlalu tebel. Sedangkan huruf lam itu hakikatnya adalah huruf yang tipis. Ya, lanjut sampai sini kita lanjutkan kembali ya. Oke, nah jadi jangan sampai tertukar. Dominan di antara teman-teman tadi sudah menjawab kuisnya dengan tepat ya. Saya anggap saya kasih kesimpulan berarti dominan di antara teman-teman sudah bisa membedakan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Maka ketika kita baca teman-teman sekalian, jangan sampai kita baca begini huruf lamnya. Ar-ra'aitalladzi. Nggak begitu, tapi kita baca Ar-ra'aitalladzi. Nah, bunyinya berbeda karena makhrajnya antara L dengan lam itu berbeda. Ya. Oke, jangan disamakan.
takutnya memang berbeda. Kecuali memang teman-teman ketika melafalkan huruf L alfabetnya itu sudah disamakan dengan lam. Jadi ya udah, kalau L-nya sama dengan lam, makrotnya ya berarti sama. Tapi biasanya melafalkan huruf L itu hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Jadinya berbeda. Ya, teori mudah tapi di praktek mudah Ustadz. Gimana nih? Teori mudah tapi ketika praktek mudah. Ya alhamdulillah tuh mudah kalau gitu. Bang Fauzan kalau gitu. Ya. Gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Ara'aitallah. Nah, sudah huruf lamnya. Harokatnya fathah. Berarti dibaca setiap huruf hijaiyah apapun yang di atasnya berharokat baris atas, ini harus dibaca dengan vokal A. Namanya harokat fathah, gitu ya. Makanya di sini huruf lamnya nggak kita baca ara'aitalidzi atau ara'aitallu, nah, tapi vokalnya A. Ara'aitallah, gitu. Ya, mudah ya. Lanjut lagi insya Allah. Sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Seperti biasa, kalau bahasan baru, ya ini pindah huruf, maka kita harus mengenal bentuknya dulu. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, nama hurufnya huruf apa? Yang tahu, boleh komen di kolom komentar. Ya, yang tahu, ini bentuknya seperti ini, nama huruf hijaiyahnya namanya apa? Boleh dijawab di kolom komentar. Nah, silahkan. Nah, banyak yang menjawab ini huruf za katanya. Ya, tetot. Ini bukan huruf za. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya za, adanya zal. Ya. Nama hurufnya zal. Kalau za itu adalah ketika huruf zal berharokat fathah. Garis atas itu baru namanya za. Tapi yang saya tanyakan ini huruf apa nama aslinya? Ya, namanya zal bukan za, ya. Oke, sip. Bentuk huruf zal itu seperti ini. Ketika dia dalam keadaan tunggal, seperti apa bentuk aslinya? Nah, huruf dzal ini mudah kok untuk dikenali. Nih, bentuk asli dari huruf dzal itu seperti ini. Nah, ya, ini bentuk asli dari huruf dzal. Oke, ketika dia sudah disambung kepada kalimat atau kata, maka bentuknya, maaf saya salah ya, jangan minta maaf bunda, nggak apa-apa. Gini loh, gini. Salah dalam belajar itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau sudah tahu salah dan tidak mau belajar, itu yang bermasalah. Jadi teman-teman jangan minta maaf kalau salah, nggak apa-apa ya. Oke, sip. Ini namanya adalah huruf dzal, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, sip. Ya, ini huruf dzal namanya. Bentuk aslinya seperti ini. Tapi kalau udah masuk ke dalam kalimat atau ayat, dia tuh begini. Gampang kan dikenalinya, hampir sama kayak bentuk tunggalnya. Ini dzal, ya. Ini dzal. Mana lagi? Ini dzal. Mana lagi? Ini mudah insya Allah, nggak sulit teman-teman sekalian. Ya, lanjutkan lagi teman-teman sahabatku sekalian. Nah, sekarang kita kembali dulu ke dalam Quran surah Al-Maun. Huruf dzal di sini, ya, dalam keadaan apa? Nah, huruf dzal di sini dalam keadaan berharokat. Harokatnya di bawah. Harokatnya ada di bawah huruf. Nah, harokat yang ada di bawah huruf ini namanya harokat kasroh. Baris bawah namanya disebut dengan harokat kasroh. Oke, kalau tadi harokat baris atas disebut dengan harokat fathah. Baik, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal i. Makanya tadi nama aslinya asalnya zal, iya enggak? Tapi ketika berharokat baris bawah, maka dibacanya bukan zal lagi, tapi dibaca menjadi zi, menyesuaikan harokatnya. Makanya nggak dibaca aro'aital ladza ataupun aro'aital lagu, tapi aro'aital ladzi. Itu alasannya. Kenapa saya jelaskan sampai ke harokat? Biar teman-teman yang baru belajar, yang mu'alaf, yang betul-betul masih awam itu bisa ngikut dan nggak perlu malu. Jangan sampai ngerasa ketinggalan. Enggak kok teman-teman sekalian. Ya. Oke. Lanjut lagi. Aro'aital ladzi. Nah, sekarang bagaimana cara melafalkan huruf dzal dan apa potensi kesalahan yang sering kali terjadi? Oke, saya ajak bantu teman-teman ya.